Bapak Ibu dan sahabat inspirasi, kembali bersama saya Sahari dalam Inspirasi Kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita juga menemukan orang yang hidupnya sulit, mungkin sulit cari kerja sehingga tidak mempunyai pendapatan tetap. Kadang karena kasihan, kita membantunya dengan mengajaknya untuk bekerja dengan kita dalam perusahaan yang sama. Orang tersebut bisa jadi saudara, bisa jadi teman dekat kita, dan sebagainya. Namun sering sekali terjadi setelah kita bantu masuk ke dalam perusahaan, dia justru membuat tingkah laku yang sebenarnya tidak pantas, atau kadang juga ingin menggeser kita keluar dari perusahaan. Untuk itu, topik saya adalah hindari mengajak 4 jenis orang ini ke dalam perusahaan. Jenis yang pertama adalah kenalan dekat. Kenapa saya sebut sebagai kenalan dekat? Bukan sahabat, bukan teman. Biasanya sahabat atau teman itu kita label untuk orang yang betul-betul baik dengan kita. Bukan baik pada saat kita senang, tetapi ketika kita lagi susah, dia juga berlaku baik terhadap kita. Maka itu disebut dengan teman atau sahabat. Tapi di sini saya lebih cenderung menyebut sebagai kenalan dekat. Sebaiknya jangan mengajak kenalan dekat kita masuk dalam perusahaan yang sama. Dia dapat menerima pekerjaan tersebut, tetapi dia belum bisa menerima Anda sebagai pimpinannya. Kenapa? Karena kita dengan dia adalah kenalan dekat. Dia merasa sangat dekat dengan kita. Bahkan kadang-kadang fasilitas dari kita, dia juga ingin menikmati. Kalau kita tidak memberikannya, banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Bahkan tidak segan-segan, dia ingin menggeser kita dengan menciptakan atau menyebarkan isu-isu atau fitnah-fitnah yang tidak bertanggung jawab. Memang jabatan dan pendapatan tidak mengenal teman maupun saudara. Kalau itu sudah bermain antara jabatan dan pendapatan, maka segala cara dapat dia tempuh. Maka berhati-hatilah kita mengenalkan pekerjaan atau memasukkan orang yang kita kenal dekat ke dalam perusahaan yang sama, apalagi dalam departemen yang sama. Pertama-tama dia akan sangat patuh sama kita karena baru awal. Tetapi lama-kelamaan dia akan melihat bahwa sebenarnya kita dengan dia adalah kenalan dekat, dan dari segi kepemimpinan mungkin dia juga bisa, dan bagaimana dia untuk menggeser kita agar dia kelak bisa diangkat menjadi pimpinan. Ini yang harus diperhatikan oleh kita sebelum memasukkan kenalan dekat ke dalam perusahaan. Yang kedua adalah mantan teman sekerja. Artinya orang ini pernah bekerja dengan kita di perusahaan yang lain sebelum kita bekerja di perusahaan ini. Jadi orang itu adalah termasuk sangat dekat dengan kita. Karena rasa kasihannya, mungkin dia dipecat atau apa, kita tarik dan masuk ke perusahaan yang sama dengan kita, itu pun akan jadi masalah. Kenapa? Sama dengan kenalan dekat tersebut, lama-kelamaan dia juga akan merebut posisi kita. Karena dia merasa sangat dekat dengan kita, dan semua kelemahan yang ada pada diri kita, dia mengerti. Kita keras, kita tegas, kita lunak, pada kondisi yang apapun, dia sangat memahami ini. Biasanya sebuah pengkhianatan itu terjadi karena kedekatan. Orang tersebut mengenal kita dengan sangat baik. Itulah teman sekerja. Hindari teman sekerja yang sangat dekat dengan kita. Kalau teman sekerja yang kita tidak mengenal dekat, itu tidak masalah. Tapi pada perusahaan yang lalu, kita mengenalnya dan kita sangat dekat dengan dia, usahakan jangan menarik dia bekerja di perusahaan yang sama dengan Anda. Ternyata jabatan, pendapatan bisa mengalahkan suatu persahabatan. Yang ketiga adalah teman sekolah. Memang tidak semua teman sekolah seperti itu.
Tapi banyak juga yang telah kita lihat, kita karena mereka itu adalah teman sekolah kita, kita juga berusaha untuk menolongnya. Dan kita tarik dia masuk bekerja dalam perusahaan yang sama. Sama seperti Duan Lao, dia siap menerima pekerjaan, tapi dia tidak siap Anda jadi pimpinannya. Karena apa? Ketika kita berada di bangku sekolah, posisi kita sama dengan dia. Sehingga dia tidak mampu membedakan antara dunia sekolah atau dunia pendidikan dengan dunia kerja. Ketika kita mengadopsinya atau kita mengajaknya masuk ke perusahaan, dia siap untuk bekerja, tapi dia kelak tidak siap Anda jadi pimpinannya. Jadi pada prinsipnya adalah orang yang biasanya memanggil kita nama, hindari mengajak mereka masuk ke perusahaan, karena dia akan selalu memposisikan dirinya sejajar dengan kita di dalam level perusahaan. Maka berhati-hatilah kalau kita mengajak teman sekolah kita, kecuali mereka itu sudah profesional. Yang keempat adalah yang paling berbahaya, yaitu saudara atau adik, abang, dan sebagainya, atau saudara yang dekat dengan kita. Itu juga sangat berbahaya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa saudara pasti akan mendukung kita di dalam dunia kerja kalau kita membawa dia masuk ke perusahaan di tempat kita bekerja. Itu memang kata orang seperti itu. Tetapi fakta berkata lain. Tidak sesuai dengan kenyataan. Jika kita mengajak saudara masuk ke perusahaan, dia selalu akan menjadikan kita sebagai backing. Apalagi kita sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, dia masuk di sana selalu mengerjakan segala sesuatu atas nama kita. Sebenarnya kita tidak tahu menahu. Semakin lama ini akan semakin menjadi-jadi. Jadi sebaiknya tidak memasukkan saudara dalam perusahaan yang sama dengan kita. Karena apapun yang terjadi, dia tidak akan siap. Setelah konflik di perusahaan, apakah ini selesai? Setelah permasalahan perusahaan itu, masalah ini belum selesai. Karena apa? Karena dia juga akan membawa masalah ini ke keluarga. Seperti misalnya orang tua kita, dia akan menyampaikan kepada orang tua kita, kalau dia salah, dia akan memutarbalikkan bahwa dia yang benar dan sebagainya, segala fitnah terjadi. Maka ada pepatah mengatakan, siapa lapor duluan, dialah yang menang. Jadi kalau dia sudah lapor dulu, kita belakangan mengklarifikasi, pintu klarifikasi biasanya tertutup. Itu tidak didengarin lagi. Yang benar adalah yang lapor pertama. Ini sering terjadi dalam keluarga. Maka di keluarga kita akan berhadapan dengan orang tua kita. Setelah dia lapor kepada orang tua kita, dia aman. Dan kita yang terus akan bermasalah dengan orang tua kita. Mungkin kita juga tahu kalau orang tua sudah ikut campur, permasalahan itu sangatlah rumit. Apalagi orang yang melapor ini atau saudara kita yang melapor ini adalah anak kesayangan dari orang tua kita. Ini akan lebih rumit lagi. Dengan membawa kasus atau permasalahan ke keluarga, maka permasalahan tidak akan kunjung selesai. Setiap hari permasalahan-permasalahan akan muncul terus-menerus, sehingga ketenangan kita dalam keluarga pun akan terganggu. Maka sebaiknya tidak merekomendasikan keluarga atau saudara bekerja dalam perusahaan yang sama dengan kita. Terus dari keempat macam jenis orang ini, kalau tidak boleh kita mengajak ke perusahaan, apakah boleh kita merekomendasikan mereka bekerja di perusahaan lain? Sebaiknya jangan. Kenapa? Di dalam perusahaan yang sama dengan kita, dia akan menghancurkan posisi kita. Kalau kita merekomendasikan ke perusahaan lain, dia akan menghancurkan namamu. Karena dia belum tentu bisa menjaga nama baik Anda. Ketika dia bermasalah di sana, yang tahu dari perusahaan itu mungkin teman kita, dia taunya bahwa orang itu adalah rekomendasi dari kita. Sehingga ketika suatu saat kita merekomendasi orang lagi, perusahaan itu pun tidak akan menerima lagi. Ini yang akan jadi bumerang buat kita.
maka berhati-hatilah kita merekomendasikan orang bekerja. Memang merekomendasikan orang bekerja itu memang mudah, tetapi tanggung jawab moralnya itu yang sangat berat. Jangan beranggapan orang yang dekat dengan kita pasti bisa membantu kita. Justru kebalikannya. Mencari orang sebaiknya orang yang tidak kita kenal itu jauh lebih baik. Karena ketika kita mencari orang yang tidak kita kenal, sikap profesionalisme itu dapat kita terapkan. Ketegasan, aturan yang digariskan oleh perusahaan dapat kita terapkan. Tetapi kalau kita memasukkan 4 jenis orang itu ke dalam perusahaan, mereka pasti tidak akan mematuhi kita karena rasa kedekatan dengan kita. Artinya dia akan minta diistimewakan. Sedangkan di dalam perusahaan, baik saudara, teman, itu tidak ada istilah istimewa. Tapi semuanya adalah sama di dalam aturan. Tetapi mereka tidak mungkin bisa terima. Ketika kita menegurnya atau menghukumnya, maka permusuhan pun terjadi. Ketika terjadi permusuhan, maka segala macam fitnahan akan terjadi, sehingga posisi kita pun akan semakin bermasalah. Bahkan kita sendiri bisa bermasalah dengan perusahaan. Maka dari itu, lihatlah dulu siapa yang akan kita rekomendasikan. Bukan berarti 4 jenis orang ini semuanya pasti jelek. Tidak. Kalau orang, teman sekerja, saudara, atau teman sekolah bisa berlaku secara profesional, mungkin itu tidak masalah bagi kita. Berarti cara berpikir, wawasannya itu sudah luas, mungkin itu tidak masalah. Tetapi kebanyakan kita bertemu dengan jenis-jenis orang yang seperti ini dengan wawasan yang sempit. Dia tidak siap kita menjadi pimpinan. Karena pada saat sekolah, pada saat dulu kita berteman, kita hanya sejajar dalam persahabatan. Tetapi tiba-tiba dia masuk, kita rekomendasikan dia masuk, kita berada di puncak pimpinan. Dia menjadi bawahannya. Itu yang tidak siap dia terima. Sebaiknya kita mencari orang yang profesional dan yang tidak kita kenal. Itu jauh lebih baik. Inilah inspirasi dari saya. Belajar secara berkesinambungan untuk menjadi lebih bijaksana. Terima kasih.